Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sahabat beriman rahimakumullah. Setiap umat muslim diwajibkan untuk mereka mempercayai adanya hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikumpulkan di satu tempat, yaitu padang mahsyar. Hari kiamat adalah peristiwa kehancuran alam semesta beserta isinya, sekaligus menjadi tanda bahwa kehidupan di dunia telah berakhir. Sedangkan padang mahsyar merupakan tempat di mana semua manusia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tempat tahapan perhitungan amal. Nantinya manusia akan melanjutkan perjalanan menuju surga atau neraka sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan keistimewaan di hari kiamat nanti. 7 golongan ini adalah mereka yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu melindungi mereka dari sengatan matahari. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 orang yang akan Allah naungi di naungannya pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Seorang pemimpin yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa dan Agung, seorang pria yang hatinya melekat pada masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak berzina oleh wanita cantik dan berposisi tinggi, tetapi dia menolak dan mengatakan, "Saya takut kepada Allah." Seseorang yang memberi amal dan menyembunyikannya, hingga tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diberikan tangan kanan dalam amalnya. Dan seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kesendirian hingga mereka meneteskan air mata. Gambaran yang sangat menyeramkan. Tapi percayalah hal itu karena jika kamu mempercayainya, maka kamu juga percaya dengan adanya hari akhir. Berikut penjelasan 7 golongan tersebut sesuai dengan hadis di atas. Yang pertama, pemimpin yang adil. Islam sangat mengedepankan keadilan, dan seorang pemimpin tanpa kecuali harus bisa memenuhi hak tiap-tiap orang, baik kepada muslim ataupun non-muslim, kerabat ataupun orang asing, teman ataupun musuh. Allah berfirman, "Dan janganlah biarkan kebencian membuatmu bertindak tidak adil, yang lebih dekat dengan takwa." Surat Al-Maidah ayat 8. Prinsip keadilan sangat penting bagi seorang pemimpin, karena ia yang akan bertanggung jawab atas rakyat dan negerinya. Karena itulah, seorang pemimpin mendapat perhatian khusus dan menjadi salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah. Kenapa disebut pemuda? Karena pemuda nafsunya begitu tinggi pada dunia dan kebanyakan mereka lalai dari akhirat.
Kalau ada pemuda yang rajin berjamaah di masjid, rajin menghadiri sholat fajar, akhlaknya pun bagus pada bapak ibunya, dialah pemuda yang jadi harapan akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat nanti. Pemuda seperti itu sangat jarang kita temui saat ini, karena kebanyakan pemuda itu lalai. Di antara mereka lebih suka bersenang-senang dan berpoya-poya. Ada kesempatan untuk bermain game, atau ngebut-ngebutan di sore hari, atau bermain band. Waktu mereka habis untuk melakukan hal yang sia-sia semacam itu. Bahkan, maksiat pun ada yang dijadikan hobi. Untuk saat ini, jarang sekali kita lihat pemuda yang mau sadar untuk ke masjid, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas saja Nabi SAW memasukkan pemuda yang rajin ibadah dalam golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat nanti. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Golongan ini adalah laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Artinya, barang siapa yang selalu memasukinya, berarti ia telah bertamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 18. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Yang dimaksud adalah mereka yang berteman karena Allah, sehingga teman yang dipilih adalah karena tertarik pada kesolehannya, bukan tertarik pada dunia dan hartanya. Pertemanan tersebut dibangun di atas iman sampai maut menjemput. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan, lalu ia berkata, "Sungguh aku takut kepada Allah." Mungkin dalam kehidupan nyata, lebih banyak perempuan yang diajak untuk berzina oleh laki-laki. Sebaliknya, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka, laki-laki yang menolak berzina, pada hari perhitungan kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 40-41. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Yang keenam, seseorang yang bersodakoh dengan satu sodakoh, lalu ia menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dan yang terakhir, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu alam bisyawab. Sekian penjelasan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Semoga kita masuk ke dalam golongan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari bangun channel Rahasia Kolbu ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Jangan lupa tonton video berikutnya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.